Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Madatila dari kelas jaringan saraf tiruan A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan algoritma backpropagation. Apa itu backpropagation? Algoritma backpropagation ini merupakan pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Metodenya termasuk pelatihan terawasi, yaitu supervised learning. Artinya, dia memiliki target yang akan dicari. Algoritmanya itu pelatihannya multi-layer, karena backpropagation itu memiliki 3 layer dalam proses pelatihannya, yaitu input, hidden, dan output layer. Selanjutnya ialah arsitektur backpropagation. Seperti kita lihat pada slide ini, terdapat dua contoh arsitekturnya. Sebelah kiri itu ialah horizontal dan sebelah kanan vertikal. Sama, baik pun horizontal maupun vertikal, memiliki 3 layer, yaitu input, hidden, dan output. Pada horizontal ini dimulai dari bagian kiri ke tengah dan yang paling kanan, sedangkan secara vertikal dimulai dari paling bawah ke tengah ke paling atas. Pada input layer itu, dia itu dilambangkan dengan X, X1, XI, XJ, dan XN seterusnya. Sedangkan V itu merupakan bobot lapisan tersembunyi atau hidden layer yang direfleksikan dari lapisan input. Sedangkan pada W ini merupakan bobot lapisan output yang direfleksikan dari lapisan hidden layer. Sama, baik walaupun vertikal, horizontal juga mempunyai V dan W. Selanjutnya ialah aktivasi. Pada fungsi aktivasi di backpropagation itu dipakai harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama itu harus continue, diferensial, dengan mudah, dan merupakan fungsi yang tidak turun. Salah satu fungsi yang memenuhi ketiga syarat tadi itu ialah yang paling sering dipakai ialah fungsi sigmoid binar yang memiliki range-nya 0 sampai dengan 1. Memiliki fungsi fx 1 per i ditambah e pangkat min x. Sedangkan selanjutnya ialah fungsi yang selain sigmoid yang paling sering dipakai ialah sigmoid bipolar, mirip tetapi range-nya itu ialah dari min 1 sampai dengan 1. Memiliki fungsi fx sama dengan 2 per 1 tambah e min x yang dikurang dengan 1. Ini ialah algoritma pelatihan backpropagation. Memiliki langkahnya sampai dengan 9. Kita mulai dari langkah yang pertama itu langkah 0. Langkah 0 ini dia yang pertama kali ialah menginisialisasi bobot dan bias. Baik bobot maupun bias dapat diset dengan sembarangan angka yang acak. Biasanya itu tuh sekitar 0 dan 1 atau min 1 untuk bias positif ataupun negatif. Langkah selanjutnya itu langkah 1. Jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai dengan langkah 9. Langkah kedua, untuk setiap data pelatihan atau training, itu dilakukan langkah 3 sampai dengan 8. Nah, fase 1 propagasi maju itu dimulai dengan langkah 3. Pada langkah 3 itu, tiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi. Selanjutnya itu ialah langkah 4. Pada langkah 4 ini, menghitung semua keluaran di unit tersembunyi, ZC, termasuk biasnya. Z in J ialah V0J ditambah sigma N, I sama dengan 1, XI kali VIJ. Setelah itu, memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan dengan rumus ZJ sama dengan V Z in J. Lalu setelah memasukkan rumus tersebut mendapatkan hasilnya, maka dikirimlah sinyal output ini ke seluruh unit pada unit output.
Pada langkah kelima, itu setiap unit output YK, K itu sama dengan 1 sampai dengan M, akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot, termasuk dengan biasnya. Rumusnya itu Y in K sama dengan W0K, ditambah sigma P C sama dengan 1 dikali ZC dikali WJK. Dengan memakai fungsi aktivasi kembali, apa yang telah diperoleh itu diaktifasikan dengan rumus YK sama dengan VY in K. Selanjutnya itu fase kedua, propagation error. Langkahnya itu langkah 6. Pada tiap unit output YK, K sama dengan 1 sampai dengan M, dia menerima suatu target pattern desired output yang disesuaikan dengan input training pattern untuk menghitung kesalahan atau error di antara target dengan output yang dihasilkan jaringan. Rumusnya itu DOKA sama dengan T target dikurang Y output dengan turunan F Y in K. Faktor DOKA digunakan untuk menghitung koreksi error delta WJK. Rumusnya itu delta WJK sama dengan alfa dikali DOKA dikali ZJ. Sedangkan koreksi bias delta WOK itu tuh rumusnya delta WOK sama dengan alfa dikali DOK. Pada langkah 7, nih, setiap hidden unit ZJ, di mana J itu sama dengan 1 sampai dengan P, memulai input delta yang sudah berbobot. Rumusnya Do in J sama dengan sigma MK sama dengan 1 dikali DOKA kali WJK. Itu menghitung koreksi errornya. Delta VIJ itu didapatkan dengan alfa dikali DOJ dikali X. Lalu dihitunglah koreksi biasnya. Rumusnya itu delta V0J sama dengan alfa kali DOJ. Kemudian, hasil kali yang didapatkan tadi itu dikalikan dengan turunan fungsi aktivitas yang digunakan untuk koreksi error. DOJ di mana DOJ itu sama dengan Do in J turunan V Z in J. Langkah 8. Pada 8 ini, setiap unit output YK, K sama dengan 1 sampai M, akan memperbarui bias dan bobotnya dari setiap hidden unit. Rumusnya itu WJK baru sama dengan WJK lama ditambah dengan delta WJK yang dicari tadi. Sedangkan setiap unit akan memperbarui bias dan bobot dari setiap unit input. VIJ baru itu didapati dengan VIJ lama ditambah delta VIJ. Yang terakhir, langkah ke-9, memeriksa stop condition. Untuk memeriksa stop condition ini, maka ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, kita dapat menentukan mau berapa banyak iterasinya atau epoch-nya. Itu yang kedua, kita batasi juga dengan error. Jadi kalau misalnya iterasi sama errornya udah sesuai sama yang kita tentukan, ya udah makanya berhenti. Selanjutnya ialah contoh soal. Nih, contoh soalnya. Gunakan backpropagation dengan sebuah layar tersembunyi dengan 3 unit untuk mengenali fungsi logika XOR dengan 2 masukan XI dan X2. Buatlah iterasi untuk menghitung bobot jaringan untuk pola pertama. X1-nya itu 1, X2-nya 1, T targetnya 0. Gunakan laju pembelajaran alfa sama dengan 0,2. Dari soal tadi kita buatlah penyelesaian. Yang pertama, mula-mula bobot yang diberikan itu nilainya acak yang kecil dengan range min 1 sama 1. Misalkan bobot VIJ-nya itu seperti tampak pada tabel berikut. Ini merupakan bobot input dengan hidden layer-nya. Cara bacanya itu, yang ini merupakan V01, ini V02, yang ini V03. Sedangkan yang ini merupakan V11,
V12, V13. Dan yang ini merupakan V21, V22, dan V23. Bobot hidden layer dengan output merupakan pada tabel ini. Y ini berindeks 1 karena jumlah input yang tadi seperti soal itu kan 1. Cara bacanya ini merupakan nih W011, berarti W001-nya dengan 0,5, W021-nya itu min 0,23, W031 itu nilainya min 0,4, dan terakhir WOK itu min 0,1. Selanjutnya, itu langkah keempat, menghitung keluaran unit tersembunyi. Rumusnya itu Z net J, VOJ ditambah sigma P, J sama dengan 1 dikali XI dikali VIJ. X net I min 0,23 seperti pada tabel tadi. Ini min 0,3, min 0,3, min 0,3 dikalikan dengan ini 0,2 dikalikan dengan ini, selanjutnya nanti yang dikalikan dengan 0,3 dan dikalikan 0,1 seperti pada tabel itu. Dan terakhir itu sama diambil dari tabel juga, tabel yang tadi. Dan hasilnya itu Z net 1 itu hasilnya 0,2, Z net 2 itu hasilnya 0,7, dan sedangkan Z net 3 itu hasilnya 0,1. Jadi, ZJ sama dengan Z net J sama dengan I per 1 tambah E min Z net min J. Jadi, ZI1 tadi hasilnya tadi berapa? 0,2. Jadi dimasukkan ke dalam sini, net J berarti net satunya dimasukkan dengan hasilnya 0,55. Sedangkan Z net 2 itu dimasukkan ke dalam E-nya itu pangkat min 0,7, hasilnya 0,67. Sedangkan Z3 itu tadi 0,1, kita masukkan ke sini, hasilnya 0,52. Langkah kelima itu ialah menghitung keluaran unit YK. Pada langkah kelima ini, rumusnya Y net K sama dengan W0J ditambah sigma N, K sama dengan 1, ZJ WJK. Karena jaringan ini hanya memiliki satu unit keluaran, Y, maka yang digunakan itu Y net K sama dengan Y net sama dengan W01 ditambah sigma MK sama dengan 1 ZJ WJK JJ. Yang dihasilkan tadi itu dimasukkan ke dalam sini. Ini 0,5, 0,67, 0,52. Dimasukkanlah ke dalam sini sesuai dengan tabel yang tadi. Hasilnya itu ialah min 0,24. Hasilnya ini dimasukkan ke dalam rumus Y sama dengan VY net K. Dimasukkan ke dalam min ini. Hasilnya itu 0,44. Nah, langkah ke-6 itu ialah kita menghitung faktor DO di setiap unit keluaran YK. Jadi, rumus DO seperti yang dibilang tadi itu T dikurang Y turunan Y net K. Karena jaringan ini hanya memiliki satu keluaran, maka DO sama dengan T kali YK, Y net K sama dengan T kurang Y, Y1. Nih, kita masukkan tadi yang udah kita cari. 0,44. Kita masukkan. Targetnya tadi 0. Hasilnya 0,4. Jadi, T kurang Y. Targetnya sesuai dengan soal itu 0. Y-nya tadi kita dapat 0,44. Y 0,44. 1 dikurang 0,44. Hasilnya itu min 0,11. Untuk perubahan bobotnya itu WJK dengan tadi alfanya itu yang ditentukan 0,22. Jadi kita masukkan rumusnya ini. Rumusnya alfa kali DO kali Z.
alfanya tadi udah ditentukan 0,2. Ini dokanya kita udah dapat tadi 0,11. Z-nya ini sesuai dengan yang kita dapatkan tadi. Yang kita dapatkan tadi ini 0,55, 0,67, 0,62. Itulah yang dimasukkan ke dalam suku perubahan bobot. Jadi tadi dengan alfanya 0,2 dikalikan dengan dokanya yang kita dapat min 0,11 dikali dengan 1, itu hasilnya min 0,02. Sedangkan untuk delta W11 itu sama, alfanya 0,22, dokanya tetap sama, tapi Z-nya itu kalau untuk W11 itu 0,55. Jadi hasilnya itu min 0,01. Begitu juga dengan seterusnya kita kalikan, dimasukkan sesuai dengan Z masing-masing, dan dapatlah hasilnya seperti ini. Itu untuk langkah ketujuh. Pada langkah ketujuh ini, hitung jumlah kesalahan dari setiap unit yang tersembunyi atau do. Do net J-nya itu sigma M, K sama dengan 1, do K WJK. Karena sesuai dengan soal ini, dia tuh hanya memiliki sebuah unit keluaran, maka do net J sama dengan do dikali WJ. J-nya itu kan tadi 1, 2, 3. Jadi, tadi J1 itu kan bernilai 0,5. Jadi dikalikan sama yang kita dapat tadi, hasilnya segini, sama. Untuk selanjutnya sama dengan J-nya itu dimasukin 0,3, 0,4 sesuai dengan yang didapatkan. Ini hasilnya. Lalu kita hitung lagi faktor kesalahan do di setiap unit tersembunyi. Rumusnya itu do net yang ini itu dikali dengan Z net J. Jadi sama dengan ZJ itu sama dengan 1 dikurang ZJ. Jadi net J-nya tadi berapa? Kalau yang untuk do 1 itu kan 0,05, berarti ini 0,5 dikali Z ini tetap 0,05 dikali 1 dikurang 0,55. Hasilnya itu min 0,1. Itu sama. Nah, do 1-nya kita masukkan 0,03-nya. Untuk yang ininya, kita dapatkan yang tadi yang pertama kali, kita dapat 0,55, yang ini kita dapat 0,52. Maka hasilnya itu seperti ini. Suku perubahan bobot ke unit tersembunyi itu tuh rumusnya alfa kali do kali X. Kita masukkan dalam tabel ini. Alfa tadi kan 0,025. Do X kalinya itu tadi kan 0,01 ini. Jadi hasilnya itu min 0,02. Itu difinalisasi dengan 0. Sama juga dengan yang ini, 0,02 dikali 0,01 ini. Itu hasilnya 0,02 itu finalisasi dengan 0. Jadi kita masukkan aja dengan rumus yang ini dengan datanya, maka inilah hasilnya. Dan itu tuh karena hasilnya itu sama, maka sama-sama dengan diinisialisasikan dengan 0. Nih, pada langkah ke-8. Langkah ke-8 ini kita itu menghitung semua perubahan bobot. Perubahan bobot unit keluaran. Seperti rumus yang dijelaskan di awal tadi, rumusnya itu WJK lama ditambah WJ, di mana K-nya itu 1, J-nya itu 0 sampai 1, 2, 3. W-nya lama tadi itu yang di tabel yang pertama kali itu kan 0,5 dikurang yang kita dapatkan tadi ini 0,01. Ini dia dimasukkan, hasilnya 0,49. Sama, selanjutnya kita masukkan sesuai dengan yang didapatkan tadi, dan hasilnya min 0,31, min 0,41, dan min 0,12. Setelah itu, kita perubahan bobot unit tersembunyi. Rumusnya itu VJ lama ditambah delta VJ. Itu kita masukkan ke dalam tabel ini. Kita lihat pada VIJ lamanya itu
0,02 ditambah delta VIJ. Delta VIJ-nya 0 sesuai dengan tadi yang ini. VIJ-nya kan kita cari ini hasilnya 0 semua. Berarti kita tambah dengan 0 semuanya. Jadi hasilnya sama karena ditambahkan 0. Dan iterasi ini yang untuk pola pertama itu sudah selesai. Kita lanjutkan untuk pola kedua dan selanjutnya. Itu dilakukan sesuai dengan contoh tadi. Jadi, kalau jika kita tentukan pada langkah ke-9-nya itu epoch-nya maksimal cuma 1, berarti kita cuma perlu untuk sampai kita selesaikan sesuai dengan iterasinya aja. Berarti cuma 1 iterasi. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai backpropagation. Saya harap penjelasan ini dapat menambah wawasan yang mendengar, dan jika ada kritik ataupun saran untuk memperbaiki bagaimana saya menjelaskan ini, dapat langsung disampaikan kepada saya. Sekianlah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.